Selamat siang pemirsa, dalam hitungan hari, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mengenai gugatan batasan minimal usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut akan menentukan Gibran Rakabuming Raka bisa maju atau tidak sebagai calon wakil presiden di Pilpres mendatang. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka secara resmi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Setiap partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon diminta untuk menyiapkan visi misi dari capres dan cawapres yang diusung. Mulai tanggal 19 Oktober pekan depan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan secara resmi membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Ketua KPU RI Hashim Ansyari mengungkapkan masa pendaftaran capres dan cawapres akan dibuka pada periode 19 hingga 26 Oktober mendatang. Untuk mengantisipasi proses pendaftaran, KPU akan meminta setiap partai politik pengusung untuk menyiapkan dokumen visi misi capres yang akan didaftarkan. Dalam pendaftaran pasangan calon presiden, itu nanti juga disampaikan visi misi program pasangan calon tersebut pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke KPU. Dan kita memaklumi bahwa pendaftaran bakal pasangan calon itu tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 ini. Dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, kecenderungannya mendaftarkannya the last minute pada bagian-bagian akhir masa pendaftaran. Sehingga dengan begitu yang penting sudah ada dokumen, visi, misi, program yang disampaikan oleh partai politik untuk pasangan calonnya ketika didaftarkan ke KPU. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku pihaknya di Koalisi Indonesia Maju telah menyiapkan visi misi dari calon Presiden Prabowo Subianto. Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari akan dirapatkan antar partai. Setelah masa pendaftaran capres dan cawapres pekan depan, KPU akan melakukan pemeriksaan kesehatan, verifikasi pendaftaran, perbaikan pendaftaran, hingga penetapan calon pada 13 November mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi dikabarkan segera memutus gugatan uji materi tentang syarat batas minimal umur calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK yang disebut akan dirilis pekan ini akan menentukan apakah Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres mendatang. Sejak digugat pada bulan Maret 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi masih belum memutus uji materi Undang-Undang Pemilu tentang syarat usia minimal capres dan cawapres. Selama 7 bulan, MK telah selesai memeriksa perkara dan memanggil saksi, namun putusan belum juga dijatuhkan. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut informasi tentang kemungkinan putusan MK yang akan dirilis pekan ini. Bukan. Jangan kemungkinan, kecenderungan besar. Kalau kemungkinan masih kecenderungan. Cawapres sendirinya ke arah mana nih Pak? Cawapres pokoknya kita ikut aja lah. Ini kan terserah Pak Capres maupun dan juga Pak Jokowi bagaimana dan partai-partai. Kan semua harus bicara kan. Karena ini kan urusan negara bangsa. Kalau lebih baik banyak diajak ngomong kan dibanding untuk 1-2. Tapi kan soalnya Mas Gibran tiba-tiba ke Jatim terus Gerindra ditangkap juga. Ini memang bukan ya, memang banyak mau diapain. Memang ada. Nggak ada rekayasa itu mengalir begitu aja. Itu MK dong, katanya. Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman menyebut bahwa pihaknya akan segera memutus gugatan uji materi tentang syarat usia minimum untuk capres dan cawapres. Ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ya
Sudah RPH belum Pak? Hah? Sudah RPH belum Pak? Namanya RPH kan rahasia, jadi ya tunggu aja lah ya. Yang membuat lama apa sih Pak? Yang membuat prosesnya lama? Ini kan perkaranya banyak kan. Ada yang sudah mencabut, ya, ada yang masih berjalan. Ya. Pak, infonya sebenarnya mau diumumkan Senin kemarin, tapi kemudian karena ada pernyataan dari Pak Menko berubah lagi. Itu betul ya Pak Anies? Oh enggak, Menko Polhukam. Oh enggak. Tadi kan udah jelaskan oleh beliau nggak bisa intervensi terhadap lembaga peradilan. Sementara dalam jadwal sidang perkara Mahkamah Konstitusi sudah tertulis jadwal sidang pengucapan putusan untuk sejumlah perkara terkait gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu, termasuk yang menyangkut syarat usia minimum Capres dan Cawapres. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjelang dibukanya pendaftaran Capres dan Cawapres, usulan untuk menduetkan Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto terus menguat. Bahkan pemirsa, Prabowo disebut-sebut menunggu hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah putra sulung Presiden Jokowi ini bisa bertarung di Pilpres mendatang. Usulan baca pres pendamping Prabowo Subianto mulai mengerucut beberapa nama. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, menjadi salah satu nama yang diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Apapun itu keputusannya nanti, ditunggu aja. Jadi biar seru, biar seru. Apapun hasilnya nanti, tetap Pak Prabowo memang harus diskusikan bareng-bareng sama partai koalisi. Bicara representasi atau yang berbagai macam usulan, segala macam pertimbangan, baik dari apapun aspeknya, politik ini kan yang kita nikmati ini kan waktu, layaknya sebuah kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu. Berarti kalau gitu caranya Pak Prabowo sekarang makin menarik kan kita lihat. Makin menarik Pak Prabowo ini untuk ditunggu oleh masyarakat Indonesia, kira-kira siapa pasangannya nanti, tapi tetap ditunggu aja, sabar. Memiliki privilege sebagai anak seorang presiden, konon menjadi magnet Gibran untuk dipinang dalam Pilpres 2024. Namun meminang Gibran sebagai bacawa pres tidaklah mudah. Pasalnya batas usia cawapres minimal 40 tahun tak terpenuhi oleh Gibran. Hingga saat ini, gugatan batas usia cawapres masih digodok di Mahkamah Konstitusi. Iya, saya melihat ya wait and see, menunggu waktu yang cukup panjang atau bisa terlalu lama, terlalu cepat kan. Tetapi konteks ini karena kan ada katanya putusan MK yang masih ada diksi penambahan yang ditunggu-tunggu. Ya, pakai koma kan, bahwa minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat daerah. Ya. Sebenarnya kan Pak Prabowo pernah terus terang loh. Terus terang dia? Jujur kan begini, kalau cawapres itu ditentukan Pak Jokowi, kan begitu? Iya. Pernah ada tercetus ucapan seperti itu? Saya rekaman itu ada atau tidak, tapi pernah saya dengar gitu. Bahwa cawapres itu akan ditentukan Pak Jokowi. Lantas, benarkah lambatnya Prabowo mengumumkan pendampingnya di Pilpres 2024 lantaran masih menunggu putusan MK terkait batas usia cawapres? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka menyebut akan menentukan arah pilihan politiknya pada Sabtu pekan ini dalam sebuah acara besar para relawan di Jakarta. Itu beda gimana? Emangnya beda? Iya, misalnya. Ya ditunggu aja. Berarti ini masih menunggu dari PSI, dari keputusan Mas Kaisang sendiri ya Mas. Kemarin kan Mas Kaisang bilang nunggu apa? Nanti arah dukungannya bisa beda atau tidaknya tadi? Sama kemarin. Pak Prabowo-nya sudah sempat meminta Mas. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Yes, jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu? Kan tidak cukup.
Tapi kan lagi ada UJMK Mas. UJMK kan sedang berproses juga. Tampaknya semua ditunggu aja di MK ya. Besok Sabtu akan diarahkan dan akan ditentukan arah dukungannya kemana. Terus lingkupnya Jawa Tengah, Jawa Timur atau nasional? Saya udah bilang nasional. Ya. Nggak di Solo ya Mas? Nggak di Solo. Enggak. Berapa relawan? Tempatnya di Solo nggak cukup. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dibolehkannya peserta pemilu berkampanye di lembaga pendidikan menjadi pro dan kontra. Sementara Menteri Agama akan membatasi kampanye politik di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya. Mahkamah Konstitusi membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan seperti sekolah dan kampus, termasuk lembaga pendidikan lainnya sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Meski ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kampanye di lembaga pendidikan, namun Menteri Agama Yakut Khalil Quomas akan membatasi kampanye politik di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, termasuk pesantren. Yakut Khalil Quomas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye yang bersifat politik elektoral di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Kami akan atur mana yang boleh, ya kampanye itu seperti apa. Kalau itu sifatnya pendidikan politik, tentu kita akan perbolehkan. Itu konsep dasarnya ya, konsep dasar. Kalau tujuannya untuk melakukan pendidikan politik, melakukan membuka cakrawala santri atau siapapun yang ada di bawah Kementerian Agama gitu ya, menjadi lebih baik atas politik, kita akan persilakan. Tapi tentu kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral. Menanggapi pernyataan Menteri Agama, pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan bahwa kampanye di pesantren dipersilahkan karena merupakan perintah undang-undang dan aturan MK yang harus dieksekusi. Menurutnya, Menteri Agama harus bijaksana dalam melihat kampanye di pesantren, harus adil dan sesuai aturan, agar tidak terjadi konflik di pesantren. Bagaimanapun Menteri Agama tidak boleh bertentangan kebijakannya dengan perundang-undangan ataupun aturan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan ya berkampanye di lembaga pendidikan termasuk di pesantren. Oleh karena itu saya melihat ya kita lihat nanti aturannya seperti apa. Yang jelas ketika MK membolehkan artinya lembaga pendidikan harus membuka diri, tetapi memang harus diatur batasan-batasan mana yang boleh atau tidak. Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan mendapat kritik dari pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Menurutnya ini sangat disayangkan dengan adanya putusan tersebut karena lembaga pendidikan merupakan tempat yang netral. Tentu sebenarnya ini sangat disayangkan Kak ya, karena selama berpuluh tahun sebenarnya lembaga pendidikan, tempat ibadah dan lembaga pemerintah itu menjadi tempat netral ya, hanya kepentingan publik. Jadi rumah adalah tempat netral, tapi sekarang kemudian bisa digunakan meskipun ketentuannya tidak menggunakan atribut, tapi apapun pasti ada resiko nih bagi para warga sekolah. Meski masih menjadi pro dan kontra mengenai aturan kampanye di lembaga pendidikan, namun Mahkamah Konstitusi sudah membolehkannya. Yang pasti, pemerintah, KPU, dan lembaga pengawas pemilu harus menjamin keamanan ketika ada kampanye di lembaga pendidikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Chen dari fraksi PDI Perjuangan melakukan kegiatan pertandingan sepak bola Rudi Center Cup di Kabupaten Bangka Belitung Barat, Bangka Belitung. Acara tersebut pemirsa sebagai ajang untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Chen dari fraksi PDI Perjuangan bangga terhadap masyarakat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan masyarakat Bangka Belitung secara umum. Pertandingan sepak bola Rudi Center Cup berjalan dengan lancar, damai, dan kondusif. Perlombaan sepak bola yang telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu tersebut dihadiri oleh klub-klub sepak bola antar desa. Selain pertandingan sepak bola, ada juga kegiatan tendangan penalti yang diikuti oleh ibu-ibu warga Kecamatan Kelapa.
Dirinya juga mengatakan bahwa ia bangga bisa melayani rakyat dan berbuat nyata untuk masyarakat. Selain melakukan penutupan lomba tersebut, sebelumnya IA juga menghadiri operasi katarak gratis terhadap warga Bangka Belitung. Kegiatan ini dalam rangka reses saya sebagai anggota DPR RI di daerah pemilihan saya. Kebetulan hari ini kita penutupan pertandingan bola Rudy Center Cup. Luar biasa sambutan daripada masyarakat ini karena setiap pertandingan dimanapun berada adanya gitu semua berjalan dengan lancar, damai dan kondusif. Semua silaturahmi berjalan dengan baik di daerah sini. Ya, jadi PDI Perjuangan banyak sekali acara-acara bakti sosial, terutama di setiap kali reses kita adakan. Seperti kita ketahui baru-baru ini kita adakan pembukaan tentang operasi katarak gratis. Operasi katarak gratis ini sudah kita lakukan sebanyak 12 tahun. PDI Perjuangan bangga bisa melayani rakyat. PDI Perjuangan bangga bisa berbuat nyata untuk masyarakat. Kita merasakan apa kehendak daripada masyarakat, di mana penggangguan penglihatan daripada masyarakat ini sangat mengganggu dalam kehidupan dan kesejahteraan daripada keluarga. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa IA juga merasakan apa kehendak dari masyarakat di mana terganggunya penglihatan masyarakat ini sangat mengganggu dalam kehidupan dan kesejahteraan warga. Dari Bangka Belitung, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berbagai cara terus dilakukan relawan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pilihannya. Selain doa bersama dan deklarasi, relawan juga menggelar pelatihan kreatif untuk menarik simpati. Untuk terus memberikan dukungan pengembangan bakat anak muda berprestasi, relawan Sri Kandi Ganjar memberikan berbagai pelatihan. Di Surabaya, Sri Kandi Ganjar memberikan pelatihan kepada komunitas cheerleader Surabaya yang akan menghadapi kompetisi. Pelatihan digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Pelatihan ini cukup membantu bagi para cheerleader terutama menghadapi kompetisi. Sementara kegiatan ini untuk memotivasi bakat anak muda. Dukungan kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres disuarakan relawan di sejumlah daerah. Di Pati, Jawa Tengah, relawan Gibran menggelar doa bersama mendoakan agar Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun sehingga Gibran bisa maju sebagai cawapres. Dalam kegiatan ini, sekitar 2.000 relawan Bolone Mas Gibran tampak hadir menggelar doa bersama di 3 titik sekaligus. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Pati, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Melakukan doa bersama agar Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam program Kabar Pemilu sore hari ini, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.